ketika berniat melakukan kebaikan dan belum sempat menjalankan maka ditulis baginya 1 kebaikan, dan ketika berhasil melaksanakan baginya dicatat 10 hingga 700 lipat kebaikan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Qiyas yang beriman, semoga rahmat dan keberkahannya selalu terlimpah kepada kalian. Cerita kali ini mengisahkan tentang kekaguman Nabi Musa terhadap umat Nabi Muhammad. Bagaimana kisahnya? Yuk, sahabat beriman, simak kisah lengkapnya supaya semakin bertambah wawasan dan keimanan kita. Kemuliaan Nabi Muhammad seperti cahaya yang menerangi benda-benda di sekelilingnya. Dialah Al-Mustafa, yang dipilih oleh Allah menjadi kekasih dan utusannya di bumi, mengangkat derajat kaum lemah, melepaskan belenggu kemusyrikan, dan membawa ajaran rahmat bagi seluruh alam. Umatnya adalah umat terbaik dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Pernyataan ini secara jelas disebutkan dalam Al-Quran. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang munkar, dan umat yang beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surah Ali Imran 110. Berita ini ternyata telah ada jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Salah satu nabi yang sangat mengagumi umat Nabi Muhammad adalah Nabi Musa alaihi salam. Kekaguman Nabi Musa berawal ketika beliau membaca Al-Alwah, kitab tentang keistimewaan sekelompok umat yang belum pernah ada sebelumnya. Ungkapan kekaguman Nabi Musa dijelaskan oleh Wahab bin Munabbih, seorang pemuka tabi'in ahli sejarah, dalam kitab Sabil al-Adhikar karya Syekh Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad, sebagai berikut. Wahai Robku, siapakah umat Muhammadiyah, bangsa Nabi Muhammad, yang saya temukan di Al-Wah, wahyu kitab Taurat yang tertulis dalam bentuk lembaran? Allah menjawab, mereka adalah umat Ahmad, Nabi Muhammad. Mereka ridho dengan sedikit rezeki yang kami berikan, kami pun ridho kepada mereka dengan sedikitnya amal. Sebagian dari mereka akan dimasukkan ke dalam surga dengan bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Nabi Musa berkata, sungguh aku menemukan di Al-Wah segolongan umat kelak mereka berkumpul di hari kiamat, dengan wajah mereka bersinar sebagaimana rembulan. Allah menjawab, mereka adalah umat Ahmad, kami kumpulkan mereka pada hari kiamat dengan keelokan, serta tanda dari bekas wudhu dan sujud. Nabi Musa berkata lagi, sungguh aku menemukan di Al-Wah segolongan umat mereka mengerjakan sholat 5 kali dalam sehari semalam. Dibuka pintu-pintu langit dan diturunkan rahmat bagi mereka, jadikanlah mereka umatku. Allah menjawab, mereka adalah umat Ahmad. Nabi Musa berkata, sungguh aku menemukan di Al-Wah segolongan umat mereka berpuasa di bulan Ramadan karena Engkau, Allah, dan Engkau ampuni dosa mereka yang telah lampau, jadikanlah mereka umatku. Allah menjawab, mereka adalah umat Ahmad. Nabi Musa berkata, sungguh aku menemukan di Al-Wah segolongan umat mereka haji ke Baitullah karena Engkau, mereka terus-menerus mengutarakan hajatnya, menangis, dan meneriakkan lafal talbiyah, jadikan mereka umatku. Allah menjawab, mereka adalah umat Ahmad. Nabi Musa berkata lagi, apa yang Engkau berikan kepada mereka atas hal tersebut? Allah menjawab, kami tambahkan mereka ampunan dan akan aku beri pertolongan kepada mereka yaitu orang-orang setelahnya, pengikutnya. Nabi Musa berkata, sungguh aku menemukan di Al-Wah segolongan umat, ketika berniat melakukan kebaikan dan belum sempat menjalankan maka ditulis baginya 1 kebaikan, dan ketika berhasil melaksanakan baginya dicatat 10 hingga 700 lipat kebaikan, jadikanlah mereka umatku. Allah menjawab, mereka adalah umat Ahmad. Nabi Musa berkata, sungguh aku menemukan di Al-Wah segolongan umat, ketika berniat melakukan kejelekan kemudian tidak jadi melaksanakan maka tidak ditulis baginya 1 kejelekan, dan ketika melaksanakan dicatat 1 kejelekan, jadikanlah mereka umatku. Allah menjawab, mereka adalah umat Ahmad. Nabi Musa berkata, sungguh aku menemukan di Al-Wah segolongan umat, mereka adalah sebaik-baik manusia yang memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, jadikanlah mereka umatku. Allah menjawab, mereka adalah umat Ahmad. Nabi Musa berkata lagi, sungguh aku menemukan di Al-Wah segolongan umat mereka dikumpulkan pada hari kiamat atas 3 kelompok, sepertiga pertama mereka dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, perhitungan amal, sepertiga kedua mereka dihisab dengan hisab yang ringan, mudah, sepertiga ketiga mereka dibersihkan dari dosa terlebih dahulu baru kemudian dimasukkan ke dalam surga,
Syekh Abdullah Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi, Sabil Al-Adhikar, halaman 18-21. Demikianlah sedikit contoh dari kekaguman Nabi Musa terhadap umat Nabi Muhammad, sehingga menginginkan menjadi umatnya. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disederhanakan sebagai berikut. Pertama, umat Nabi Muhammad adalah umat yang ridho dengan sedikit rezeki, oleh karenanya Allah ridho dengan amalan yang sedikit. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga dengan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, mati dalam keadaan beragama Islam. Contoh keutamaan yang hanya dimiliki oleh umat Nabi Muhammad adalah Lailatul Qadar, yaitu amalan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kedua, umat Nabi Muhammad akan dikumpulkan pada hari kiamat dengan wajah-wajah yang bercahaya lagi indah. Demikian ini adalah bekas wudhu dan sujud selama di dunia. Ketiga, umat Nabi Muhammad melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari semalam. Keutamaannya adalah dibukanya pintu-pintu langit dan diturunkannya rahmat kepada mereka. Hal inilah yang menjadikan kagum Nabi Musa, alaihi salam. Keempat, umat Nabi Muhammad selalu mendapatkan ampunan atas dosa-dosa yang telah lampau sebagai balasan dari ibadah puasa di bulan Ramadan. Kelima, umat Nabi Muhammad akan mendapatkan banyak ampunan dan pertolongan dari Allah sebagai balasan pelaksanaan ibadah haji. Keenam, niat kebaikan umat Nabi Muhammad adalah satu kebaikan, dan 10 hingga 700 lipat kebaikan jika dapat melaksanakan niat baiknya. Lain halnya jika berniat melaksanakan kejelekan yang tidak sampai dilaksanakan maka tidak mendapatkan dosa, dan setiap kejelekan akan mendapatkan satu dosa atasnya. Ketujuh, umat Nabi Muhammad adalah umat terbaik yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kedelapan, umat Nabi Muhammad akan terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok umat yang akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, dihisab dengan hisab yang mudah, dan segolongan yang lain yaitu mengalami siksa sebagai pembersihan diri dari dosa-dosa baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Kedelapan contoh tersebut hanyalah sebagian kecil dari keutamaan umat Nabi Muhammad. Semoga kita semua diakui sebagai umat Rasulullah Muhammad yang akan mendapatkan segala kemuliaan di sisi Allah sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Musa alaihi salam. Dan semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian menyukai channel ini silahkan menekan tombol subscribe, sebagai salah satu channel yang memberikan informasi kisah-kisah Nabi dan sejarah Islam yang dapat kita teladani sebagai umat muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.